dengan kesiapan yang ada ini bisa memberikan rasa aman pada masyarakat, bisa mengayomi, bisa melindungi. Satu persatu jutaan massa 4 November membubarkan diri. Mereka yang tertinggal dari rombongan menginap di Masjid Istiqlal dan pulang keesokan harinya. 5 November 2016, langit Jakarta tidak lagi mencekam. Situasi kondusif, ibu kota berbenah. Namun aksi 4.11 menjadi titik evaluasi bagi pemimpin bangsa apa yang salah terhadap keadilan di negeri ini. Bagaimana nasib hukum Basuki Cahayapurnama? Apakah bisa tuntas dalam 2 pekan seperti janji Wakil Presiden Yusuf Kala? Benarkah tudingan Presiden Joko Widodo bila ada faktor politik berbicara aktor politik itu harusnya fakta. Tidak boleh kemudian terminologi itu untuk tujuan-tujuan politik. Ya, karena hanya pada akhirnya akan meluncurkan dugaan atau tuduhan yang menimbulkan saling curiga dan tidak mendinginkan permasalahan yang memang memanasnya itu karena tidak dikelola dengan cara yang cerdas. Saya kira jangan menambah rumit permasalahan, menambah kisruh permasalahan, menambah panas permasalahan, manakala memang ada cara cerdas untuk bisa mendinginkan permasalahan. Itu saja saran saya. Tak hanya melakukan safari politik kepada 2 ormas Islam, Presiden pun datang ke Mabes TNI dan Polri. Presiden memberikan arahan agar TNI Polri selalu kompak dalam menjalankan tugas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presiden meminta Polri tegas dalam menegakkan peraturan. Proses hukum ini memerlukan tahapan waktu. Karena apa? Karena kasus ini tidak sederhana kasus-kasus yang lain. Karena ini yang dituduhkanlah pasal 156A KUHP. 156A itu adalah barang siapa dengan sengaja, baik dengan mengungkapkan dengan cara perasaan atau perbuatan yang bersifat diantaranya menyalahgunakan, menista dan menoda agama. Nah, ini kita lihat di sini bahwa ada bisa perasaan, bisa perbuatan. Kalau perasaan itu ucapan, kalau perbuatan adalah tindakan. Beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, itu ada peristiwa di Jawa Tengah juga.
ada tersangka yang merobek Al-Quran. Saya begitu mendengar laporan, sudah ditangkap, saya langsung sampaikan tahan dan bawa ke Polda, jangan di Polres. Kenapa? Karena penahanan itu gampang dilakukan karena pembuktiannya sangat mudah. Itu bukan perasaan tapi perbuatan. Dan perbuatan perobekan Al-Quran itu sama, itu mudah sekali pembuktiannya. Sehingga kita tangkap, kemudian kita tahan dan kita segera ajukan. Tapi kalau ucapan, perasaan itu adalah ucapan. Ucapan ini tergantung bagaimana bentuk ucapannya. Ini memerlukan, kalau ucapannya eksplisit menghina, maka itu akan dengan mudah dibuktikan. Tapi kalau seandainya tidak eksplisit dan bersifat implisit, ini akan lebih sulit dibuktikan, sehingga memerlukan keahlian-keahlian. Saya kira bagus ya melakukan konsolidasi keliling, meskipun menurut saya itu harusnya dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita melihat jangan mengirim sinyal yang salah. Jangan mengirim sinyal yang salah. Misalnya datang ke tentara, ke polisi, itu bagus sekali. Tapi nggak usah dikomentari misalnya ini siap digerakkan dalam keadaan darurat gitu ya. Itu memberi sinyal yang salah, maksudnya apa? Gitu, masa tentara disuruh menghadapi rakyat? Tentara itu membela rakyat. Tentara itu adalah anak kandung rakyat gitu ya. Jadi jangan mengirim sinyal yang salah dan membuat persepsi yang nanti berbeda dengan apa yang ditangkap oleh masyarakat. Jadi kalau mau melakukan satu inspeksi, penguatan, pemberian semangat maupun ucapan terima kasih, ya saya kira itu dilakukan saja dengan tidak perlu seperti show of force gitu ya. Karena itu tadi tentara, polisi itu adalah alat negara dan itu adalah alat rakyat. Langkah polisi menuntaskan kasus hukum Ahok kini terus dinanti. Sikap Presiden pun ditunggu untuk meredakan aksi lebih besar dan meluas. Satu hal yang bisa saya petik di sini, sebenarnya kalau kita lihat secara dalam, demo yang dilakukan kemarin itu sangat indah. Seperti yang disampaikan oleh Agim tadi, bahwa pada saat demo kemudian ada satu pasangan di depan katedral yang akan menikah, begitu ya. Kemudian santrinya membersihkan jalan yang akan dilewati karena menggunakan rok yang tinggi. Ini kan sesuatu yang indah. Kebineka Tunggal Ikaan itu benar-benar disadari semuanya. Karena Indonesia tanpa umat Muslim bukan Indonesia. Dan Indonesia tanpa umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha bukan juga Indonesia. Dan ini disadari oleh semua yang demo kemarin. Di depan katedral bersih, nggak ada apa-apa. Satu hal yang sudah finish adalah Kebineka Tunggal Ikaan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Presiden sebagai Panglima tertinggi mengingatkan bahwa tugas TNI adalah harus menjaga Kebineka Tunggal Ikaan.